Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Amalia. Saya mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal sebagai Tindak Pidana. Paper ini saya buat bersama teman saya bernama Khotob Tobi Al-Malibari dengan alasan pertama, banyaknya praktik paranormal yang digunakan sebagai kejahatan. Yang kedua, banyaknya praktik paranormal yang belum selesai kasus penanganannya karena banyaknya keganjilan dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, adanya faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus praktik paranormal. Praktik paranormal sendiri mempunyai arti, yaitu sebuah praktik di mana orang yang memiliki kelebihan dalam kemampuan supranatural yang menyebabkan dia dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah atau alam gaib yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat seperti penyakit, gangguan sihir, dan kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Eksistensi manusia dan kepercayaan terhadap hal gaib sendiri merupakan suatu hal yang bisa diibaratkan seperti dua sisi koin yang selalu berdampingan dan tak terlepaskan. Hubungan ini merupakan konsep primitif yang sudah ada sejak zaman dahulu. Terlepas dari keterbatasan panca indera, kemampuan akal manusia, dan teknologi yang terus menggali eksistensi dari hal gaib kepada kajian yang lebih rasional, sulit direalisasikan dikarenakan sifatnya yang masuk ke dalam aspek metafisika. Fenomena kepercayaan terhadap praktik paranormal merupakan fenomena yang universal yang dapat ditemukan pada perjalanan sejarah, baik ditemukan di negara maju maupun di negara berkembang. Dalam realitas sosial di masyarakat Indonesia sendiri, kepercayaan terhadap praktik paranormal ini dapat ditemukan dengan mudah di berbagai daerah, sehingga praktik paranormal dipercayai di banyak masyarakat. Masyarakat menganggap praktik ini merupakan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti masalah hidup, bidang ekonomi, bisnis, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Kesulitan yang mereka hadapi membuat mereka putus asa sehingga memilih cara cepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Tidak terlepas dari hal itu, seorang yang sudah percaya akan hal gaib, mereka akan terus-menerus menguliknya. Dan juga hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai cara mereka untuk mendapatkan uang, baik itu dengan cara menipu dan lain sebagainya. Mereka mengaku memiliki kemampuan dan kesaktian untuk bisa melihat masa depan. Tetapi pada kenyataannya, mereka itu hanyalah seorang penipu. Dan yang lebih parah lagi, jika seseorang yang percaya akan praktik ini telah terjebak pada janji sihir mistik yang pekat. Maka dari itu kita harus lebih selektif lagi dalam memilih apa yang akan kita perbuat nanti. Sejak zaman dahulu, praktik paranormal sudah disebut sebagai kejahatan, yang dimana praktik tersebut menggunakan ilmu hitam. Misalnya yang berhubungan dengan masalah tenung, seperti yang dirumuskan pada pasal 13 Perundang-undangan Majapahit. Terlepas dari kebenaran dan kesaktian seorang paranormal, kembali lagi kepada kepercayaan setiap orang masing-masing, namun menjadi sebuah
permasalahan karena dalam kenyataan empirik bahwa banyak ditemukan praktek paranormal palsu yang justru merugikan klien yang mempercayainya. Akibatnya menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial. Hukum pidana Indonesia sendiri mempunyai aturan yang melarang praktik paranormal sebagai tindak pidana, di mana terdapat 3 pasal yang diletakkan dalam buku 3 tentang pelanggaran. Yang lebih khusus lagi pada bab 6 yang berjudul pelanggaran kesusilaan, yaitu pada pasal 545, 546, 547 KUHP. Pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat kasus pelanggaran praktek paranormal yang melanggar pasal 545, yaitu terdapat 20 kasus. Dan ada 7 kasus yang melanggar tentang praktek penjualan jimat-jimat, yaitu pada pasal 546 KUHP. Masalah hal penegakan hukum di masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi penghalang atau menjadi kendala bagi penegakan hukum terhadap praktek paranormal sebagai tindak pidana itu sendiri. Karena menurut Lawrence M. Friedman, sebuah hukum yang baik harus memenuhi 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktek paranormal adalah tatanan hukum itu sendiri, yang mana pada penjelasan undang-undangnya itu kurang rinci. Yang kedua, tidak menjabarkan mengenai tata cara pembuktiannya, di mana dalam upaya pembuktian hukum acara pidana, yang tujuan utamanya yakni mencari kebenaran material, namun sampai saat ini tak kunjung diperbarui tatanannya. Karena mereka itu terkendala oleh masyarakat yang menganggap bahwa kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau magis, bahkan dukun, padahal seharusnya suatu pelanggaran menjadi bukan merupakan perbuatan yang merugikan. Dan masyarakat menganggap penegakan hukum tidak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah hukum harus tetap ditegakkan meskipun dalam realitanya banyak sekali orang yang melanggar dan menyepelekan hukum itu sendiri. Dan sesulit apapun bukti yang kita cari, pada akhirnya akan ditemukan titik terang untuk semua kejahatan, dan kejahatan itu pun akan terungkap. Saran dari saya, teruslah bantu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dan jangan pernah, sekalipun kamu mempersulit dalam pengerjaan atau proses pembuktiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.